tidur cuma melek dikit gitu kan, nggak tidur beneran, nggak nyenyak dia tidurnya karena udah 2 kali kakinya dia kayak disentuh. Halo teman-teman, welcome to my YouTube channel. Thank you sudah klik video ini. Kali ini kita bersuara lagi dalam segmen horror story. Nah, kalau pada malam Jumat kemarin, aku sudah bawain kisah mistis yang terjadi di salah satu pondok pesantren, yakni kisah hantu Herlina yang sempat dibicarakan dan menjadi kisah viral di beberapa pondok pesantren. Kalian bisa tonton di link deskripsi, di sana sudah aku sertakan linknya, atau kalian tonton di sini. Dan malam Jumat ini aku bakal bawain kisah mistis yang dikirim dari kakak senior aku sendiri. Dia kirim pesan via WA dan aku bakal bacain ceritanya di sini. Seperti apa kisahnya? Kita simak berikut ini. Check it out. Jadi kisah ini bermula ketika kakak senior aku yang bernama Imam, dia itu berniat untuk nginap di salah satu surau atau langgar gitu kan. Kalau misalnya di desa-desa yang namanya surau ini masih banyak kita temui gitu kan, terutama yang agak pelosok-pelosok banget gitu. Jadi dia itu berniat untuk tidur di surau itu bersama temennya gitu, anggap temennya namanya Angga gitu. Jadi Kak Imam sama si Angga ini berdua gitu ke surau gitu. Akhirnya suatu ketika dia jam 10 malam dia tidur gitu kan, dia lagi tidur berdua. Terus kemudian memang sih di situ sudah beredar informasi bahwa surau ini ada teror kayak gitu. Jadi kalau misalnya tengah malam di pojokan bakal ada kayak makhluk halus yang suka mengganggu orang tidur. Tapi Kak Imam sama si Angga ini tidak percaya dan tetap nekat buat tidur di surau itu. Jadi dia tuh tidur tepat di pojokan yang diceritakan oleh masyarakat sekitar bahwa di tempat itu ada makhluk yang memang suka mengganggu ketika ada orang tidur kayak gitu. Tapi dia nggak percaya. Tapi akhirnya mereka beneran tidur, entah mereka mau udinali atau seperti apa aku nggak tahu. Akhirnya mereka itu tidur di pojokan itu, tapi mereka berdekatan gitu kan, mungkin mereka siaga gitu kalau misalnya ada apa-apa dia langsung kabur, mungkin kayak gitu ya. Tapi si seniorku ini dia tidur di pojokan. Dan apa yang terjadi ketika jam 2 dini hari, kaki mereka berdua berasa disentuh oleh seseorang dan rasanya dingin banget gitu kan. Aku tanya dong sama seniorku, mungkin itu kamu kena angin gitu. Dia bilang kalau misalnya angin dinginnya nggak kayak seperti yang aku rasakan gitu kan. Ini kayak daging yang nempel ke kakiku gitu kan. Dan ekspresi dia waktu itu dia langsung nendang gitu kan. Ketika dia bangun dia lihat nggak ada apa-apa di surau itu gitu. Akhirnya Kak Imam sama Angga ini saling bertatapan gitu. Dan mereka akhirnya merasa merinding, ada apa gitu kan. Dan akhirnya mereka tuh nggak terlalu menghiraukan, sudahlah mungkin memang perasaan kita aja, udah kita tidur balik. Akhirnya mereka tidur lagi tuh kan. Ketika mereka udah tidur lagi nyenyak gitu kan, lah tangan yang tadi nyentuh kaki mereka berdua yang kayak daging empuk gitu kan. Kamu bayangin gimana daging sapi kalau misalnya abis disembeli kan, nyentuh tangan kan itu empuk-empuk dingin gimana kan. Dan dia ngerasain kayak gitu kan. Akhirnya dia spontan bangun dan dia lihat keadaan sepi banget. Di surau itu nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa gitu kan. Sampai pada akhirnya mereka berdua itu inget lagi kalau di surau itu memang ada makhluk yang suka mengganggu orang yang menginap di surau itu. Dan akhirnya mereka berdua itu panik gitu kan. Dan mereka berdua saling berpandangan dan tatapan kayak gini, ini gimana gitu kan. Dan akhirnya Angga tuh bilang, Mam, mungkin apa yang dikatakan orang-orang setempat tentang adanya makhluk yang suka neror ketika orang tidur di sini itu bener kali ya. Tapi si Kak Imam ini mengalihkan pembicaraan karena dia bener takut gitu kan. Apalagi suasana waktu itu sepi banget di desa lagi. Kamu bayangin gimana suasana desa gitu kan, kalau udah malam kan sepi gitu. Ditambah lagi di sebelahnya itu kan semak-semak gitu kan. Terus kemudian pastilah banyak bunyi kayak burung, bunyi jangkrik, bunyi kodok lah, pasti campur aduk. Aku nggak bisa bayangin gimana sih seremnya gitu kan. Sampai pada akhirnya mereka itu memutuskan, udah deh kita tidur aja, tidur lagi. Terus aku tanyain dong sama Kak Imam, sekarang kamu gimana? Udah tidur, pernah nggak tidur lagi gitu di surau itu? Dan dia bilang, sejak aku kuliah, aku sudah tidak lagi tidur di surau itu karena kejadian yang tidak mengenakan
kayak gitu. Dan dia itu sama si Angga memutuskan untuk tidur lagi kan, tapi perasaan dia udah nggak enak. Jadi ceritanya dia tidur cuma melek dikit gitu kan, nggak tidur beneran, nggak nyenyak dia tidurnya karena udah 2 kali kakinya dia kayak disentuh, mau bilang tangan, dan aku menafsirkan itu tangan gitu kan. Soalnya kalau misalnya makhluk itu pocong, dia kan nggak mungkin, karena kan tangannya gini kan, dia nggak mungkin nyentuh gitu, kecuali mungkin pakai pipinya digini-giniin gitu kan, gitu, serem banget gitu. Atau bisa juga kuntilanak kataku. Kok bisa kuntilanak, kata Kak Imam? Iya, kalau kuntilanak kan punya tangan 2, jadi bisa nyentuh kaki kamu pas kamu lagi tidur, kataku kayak gitu. Enggak sih, aku nggak pernah melihat secara langsung makhluk yang nyentuh kaki aku dan neror aku ketika aku tidur di surau itu gitu kan. Tapi aku merasakan bahwa kaki aku tuh kayak dipegang, dielus-elus, dan itu rasanya lembut, dingin, kayak daging mentah gitu katanya kan. Dan akhirnya pada suatu ketika dia itu memutuskan untuk kembali ke surau itu bersama sahabatnya yang lain gitu kan. Dan pada waktu itu Kak Imam kan lagi sendirian nih, teman-temannya bilang, "Mam, aku masih mau ke sana ya, mau ke kamar mandi," gitu katanya. Dan dia sendiri di surau itu. Dan apa yang terjadi? Dia melihat sebuah penampakan, mau dibilang pocong, dia bukan pocong, tapi dia itu berdiri tepat di pojokan, tubuhnya besar, terus kemudian agak gemuk juga katanya sih. Mungkin ini kayak semacam bebek gombel kali gitu kan, ada bolong-bolong kayak gitu. Dan sejak kejadian itu Kak Imam tuh sudah kapok dan nggak mau lagi ke surau itu. Akhirnya aku godain dong sama dia, aku kasih tahu dia di voice gitu kan, terus aku ngomong, "Kenapa kalau sekarang kamu bereksperimen lagi ke sana, barangkali udah nggak ada di sana, kamu ke sana terus kemudian kamu tidur lagi di sana, apakah kamu akan merasakan hal yang sama?" gitu kan. Gila kamu, kata Kak Imam kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tidur di sebuah surau, kalau misalnya surau ini emang agak terkenal ini ya, tempat tidur, terus kemudian tempat nongkrong anak-anak muda di desa, itu biasanya emang di surau gitu kan. Terus gimana kalau misalnya surau yang kita tempati buat cerita, buat nongkrong, ternyata ada makhluk yang mengganggu kita. Kita tahu ya bahwa semua tempat, apalagi di tempat syuting aku ini pasti ada penunggunya gitu kan. Hanya saja ada yang memang baik, ada juga yang menampakkan, ada juga yang tidak menampakkan. Di rumah kalian juga ada, cuma nggak mengganggu kalian. Buat kamu nih teman-teman semuanya, kalau misalnya kalian punya kisah horor yang ingin aku angkat, kalian boleh banget kirim via WhatsApp buat yang kenal sama aku, atau bisa DM di Instagram aku @hastiaasifa, atau nih kalian boleh kirim via email. Di deskripsi nanti aku akan tulis email aku. Dan kalau misalnya kalian pengen namanya kalian disensor, kalian juga sertakan ya bahwa namanya harus disensor gitu ya. Kalau misalnya kalian pengen nama kalian disebutkan tanpa disensor, aku juga bakal menyeleksi kisah-kisah yang masuk via WA, via DM, atau juga nih via email aku. So, aku tunggu kisah dari kalian. Dan buat Kak Imam, terima kasih sudah berbagi cerita horor untuk kita tampilkan di sini. Dan jangan lupa untuk balik ke surau ya Kak Imam nanti. Nah, itu aja untuk cerita pada malam Jumat ini. Kita berjumpa lagi dalam segmen horror story selanjutnya. Bye bye.